Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier space occupying lesson atau SOL. Sebelum memasuki ke penjelasan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu SOL. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SOL. SOL atau tumor otak merupakan sekumpulan massa abnormal yang berada dalam intrakranial dan mendesak ruang otak. Tumor otak dikenal juga dengan istilah tumor intrakranial. Selain itu, dalam radiologi dikenal dengan istilah space occupying lesion atau SOL. Apa sih penyebab dari tumor otak atau SOL tersebut? Nah, penyebabnya belum diketahui secara pasti dari faktor resiko yang dapat meningkatkan kejadian penyakit tersebut. Namun ada beberapa yang menyebutkan bahwa tumor otak disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, dari faktor predisposisi diantaranya ada herediter atau riwayat tumor otak dalam keluarga. Yang kedua ada sisa-sisa sel embrional. Sisa-sisa embrional berkembang menjadi bangunan morfologi dan fungsi yang terintegrasi dalam tubuh. Tapi ada kalanya sebagian dari bangunan embrional tertinggal dalam tubuh menjadi ganas dan merusak bangunan di sekitarnya. Perkembangan abnormal itu dapat terjadi pada kraniofaringioma, teratoma intrakranial, dan kardoma. Nah, yang kedua ada dari faktor presipitasi, diantaranya ada trauma serebral yang dapat menyebabkan hematoma sehingga mendesak massa otak, akhirnya terjadi tumor otak. Yang kedua ada karena radiasi terpapar sinar X seperti radiasi nuklir dan radioterapi. Jaringan dalam sistem saraf pusat peka terhadap radiasi dan dapat mengalami perubahan degenerasi, namun belum ada bukti radiasi dapat memicu terjadinya suatu glioma. Yang ketiga ada substansi-substansi karsinogenik seperti merokok, makan makanan yang dibakar. Penyelidikan tentang substansi karsinogen sudah lama dan luas dilakukan. Kini telah diakui bahwa ada substansi karsinogenik seperti metilkolantrone, nitrosonetylurea. Ini berdasarkan percobaan yang dilakukan pada hewan. Nah, di sini ada beberapa gejala dari SOL. Yang pertama yaitu nyeri kepala. Biasanya terlokalisir, tapi biasanya juga menyeluruh. Biasanya muncul pada pagi hari setelah bangun tidur dan berlangsung beberapa waktu. Hilang timbul dengan interval semakin pendek. Nyeri kepala ini bertambah hebat pada waktu penderita batuk, bersin, atau mengejan. Penyebab nyeri kepala ini diduga akibat tarikan atau traksi pada pain sensitif struktur seperti dura, pembuluh darah, atau serabut saraf. Yang kedua, perubahan status mental, gangguan konsentrasi, cepat lupa, perubahan kepribadian, perubahan mood, dan kurangnya inisiatif adalah gejala-gejala umum pada penderita dengan tumor lobus frontal atau temporal. Gejala ini bertambah buruk dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan terjadinya somnolen hingga koma. Yang ketiga, edema pupil. Penyebab edema pupil ini biasanya terjadi bila tumor yang lokasi atau pembesarannya menekan jalan aliran liquor sehingga mengakibatkan bendungan dan terjadi hidrosefalus. Yang keempat ada muntah. Sering mengidentifikasi tumor yang luas dengan efek dari massa tumor tersebut juga mengidentifikasi adanya pergeseran otak. Yang kelima ada vertigo dan yang terakhir ada kejang. Selanjutnya masuk ke materi tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada pasien SOL atau tumor otak.
Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya space occupying lesion sejak awal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama edukasi dan promosi kesehatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko yang dapat menyebabkan tumor otak seperti paparan zat karsinogenik. Yang kedua, pencegahan cedera kepala dengan menggunakan alat pelindung saat berolahraga atau berkendara untuk mengurangi resiko cedera kepala yang dapat menyebabkan hematoma. Yang ketiga, menghindari faktor resiko dengan penghindaran faktor penyebab lesi seperti konsumsi alkohol berlebihan, merokok, atau paparan bahan kimia berbahaya seperti radiasi atau bahan karsinogenik yang dapat menyebabkan tumor. Yang keempat, gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari stres berlebihan dapat mengurangi resiko berbagai penyakit termasuk beberapa jenis kanker yang dapat menyebabkan SOL. Dan yang terakhir ada pencegahan kanker melalui pemeriksaan. Bagi individu dengan riwayat keluarga kanker tertentu, melakukan screening atau tes genetika untuk mendeteksi predisposisi genetik dengan dapat membantu pencegahan. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan penanganan SOL sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada screening dan diagnosis dini. Melakukan pemeriksaan neurologis secara rutin pada individu dengan faktor risiko tinggi, seperti riwayat keluarga dengan kanker otak, atau melakukan CT scan atau MRI kepala untuk deteksi lesi otak, untuk deteksi dini tumor atau lesi lainnya. Yang kedua, intervensi medis dengan mengobati kondisi yang dapat menyebabkan SOL, seperti mengelola hipertensi atau infeksi yang dapat menyebabkan pembentukan abses. Yang terakhir ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada pengelolaan dan perawatan bagi individu yang sudah mengalami SOL untuk mengurangi komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup. Langkah-langkah pencegahan tersier meliputi yang pertama perawatan paliatif. Untuk pasien dengan lesi yang tidak dapat diobati atau dihilangkan, perawatan paliatif mungkin mengurangi rasa sakit, memperbaiki kualitas hidup, dan mendukung fungsi tubuh adalah bagian penting dari pencegahan tersier. Dengan memantau dan mengobati komplikasi yang mungkin timbul akibat SOL, seperti edema cerebral atau peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga, rehabilitasi dengan pengobatan untuk mengatasi gangguan neurologis, fisik, dan psikis yang ditimbulkan oleh SOL, seperti terapi fisik, dukungan psikososial bagi pasien dengan SOL otak. Obat untuk pencegahan penyebaran atau kekambuhan tumor seperti kemoterapi, imunoterapi, atau radioterapi jika SOL disebabkan oleh kanker. Jadi kesimpulannya, tumor otak atau space occupying lesion adalah suatu kelompok besar yang menggambarkan adanya lesi pada ruang intrakranial. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier memiliki peran yang saling melengkapi dalam menangani space occupying lesion. Pencegahan primer berfokus pada penghindaran faktor risiko, sekunder pada deteksi dini, dan tersier pada pengelolaan serta perawatan untuk mengurangi dampak negatif SOL pada pasien. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.